Gak cuma itu juga, pada waktu diskusi itu juga itu ada ini juga apa namanya, ada kayak pasukan udaranya nggak tahu dari gerbong mana gitu kan yang menyemarakkan apa namanya kolom komentar YouTube pada waktu itu juga kan gitu. Jadi ya dengan nada-nada ancaman-ancaman dikit lah gitu kan. Seperti apa tuh? Kayak misalnya nama gua sempat disebut Ahmad Fanani Rosidi nih provokator, kata-kata seperti gitu-gitu. Terus dibilang apa namanya, nggak betul itu bahwa telah terjadi ini. Kan gue bilang kalau di Timika itu ada kejadian penembakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan Beta Sabri Liorima di Carita Beta, Carita Parkas tahu basudar semua. Nah, pada kesempatan ini gua ditemani oleh salah satu narasumber yang Apa ya, teman banyak melintang di dunia gerakan masyarakat sipil, dan dia juga adalah seorang peneliti dari salah satu lembaga non pemerintah yang konsen juga pada isu-isu HAM dan demokrasi. Kayaknya seperti itu ya. Ya. Kayak mungkin untuk lebih dekat untuk ini mungkin lu perkenalkan dulu. Oh ya, perkenalan dulu ya. Secara ringkas saja, secara ringkas. Ya, nama gua panggil aja Awe ya. Nah, ada nama panjangnya sih Ahmad Fanani ya. Tapi teman-teman sering manggil gua Awe. Gua sekarang aktif di NGO, non government organization, di kantornya di Pasar Minggu, di Elsam. Searching aja, Google aja Elsam itu apa. Mungkin itu aja ya perkenalannya. Nah, kalau gua kenal sama Sabri udah lama, ya kan? Udah semenjak mahasiswa. Senior. Apaan senior? Lebih dulu aja kali ya. Oke, lanjut. Lu kan udah bisa cerita nggak dari sejak kapan sih lu aktif di dunia gerakan masyarakat sipil? Gue tuh aktif di dunia gerakan ini apa? Gerakan akar rumput itu semenjak semester 3. Mahasiswa? Ya, semenjak semester 3 mahasiswa. Waktu itu gua ini apa? Jurusan hubungan internasional di FISIP ya. Nah, waktu itu emang lagi suka-sukanya ikut organisasi mahasiswa gitu. Jadi ketemu beberapa organisasi mahasiswa sama forum diskusi di Ciputat itu kan. Terus akhirnya masuk tuh di ini apa? Di Kompak, Komite Mahasiswa Pemuda Anti Kekerasan. Sama mungkin sama dia juga kan. Dia juga kan jadi koordinator Kompak periode berapa lu, Bri? Gua periode 2017-2018. Ya, nah kalau gua 2000 berapa ya? Gue lupa ya. 2012 ya. Gue 2012 gitu. Jadi dia di bawah gue berapa periode ya? 4 ya? 4 periode. Iya, 4. Nah, dari situ gue bersentuhan tuh kan sama ini apa? Sama teman-teman. Nggak cuma teman-teman LSM doang, tapi lebih banyak itu teman-teman dari multisektor, gerakan multisektor kayak Rakyat Mesin Kota, terus teman-teman gerakan buruh, nelayan gitu kan. Nggak cuma di Jakarta doang, tapi kita juga sering ini ya, dulu ya gua sama Sabri tuh sering bikin istilahnya tuh kalau bahasa Tan Malaka itu turun dasis, turba. Nah, kita pernah turba di mana aja, Bri? Di Rumpin. Di Rumpin, terus di Batang lu pernah ikut nggak? Di Jawa Tengah? Di Lampung aja, Lampung. Oh, Lampung ya, Lampung pernah, Talang-Sari. Tapi lu di Batang pernah nggak? Di Batam. Oh, belum ya. Oh, itu si apa? Koordinator yang sebelumnya. Nah, itu. Nah, dari situ gua banyak ketemu. Nah, karena emang gua basicnya dari ini studi gerakan di Kompak yang emang fokus di isu kemanusiaan, jadi semenjak itu juga gue bersentuhan sama isu-isu hak asasi manusia gitu. Nah, dari situ gue kenal LSM ya, kayak Kontras, terus Setara Institute yang kantor gue yang dulu, yang sekarang di Elsam gitu. Jadi emang gue dari dulu mungkin kalau kata orang passion ya kali ya. Nah, gue emang sukanya di situ. Beberapa kali diajakin
Kerja di perusahaan gue kayaknya kurang, nggak pernah gue ambil sih, padahal gajinya lebih tinggi ya, jadi HRD gitu-gitu. Tapi kalau pikir-pikir kayaknya kalau misalnya gue masuk situ juga nggak bahagia kan, lebih bahagia kerja-kerja begini meskipun gajinya juga kalau dibilang orang kecil ya kecil juga sih sebenarnya. Tapi ya gue syukurin karena gue suka aja kerjanya gitu itu. Nah, lo kan sudah banyak bergabung di NGO gitu, terus kemudian tentu ada banyak pengalaman yang lo dapat gitu, soal-soal advokasi, soal-soal Ya. turun basis. Nah, sekarang tuh ada permasalahan yang lagi viral ya, soal Papua. Kebetulan lu kan fokus juga ke situ ya. Ya. Nah, dari kacamata lu sebagai seorang peneliti, melihat Papua saat ini seperti apa? Ya, gua kalau disebut peneliti juga rada berat juga ya. Sebenarnya gua pemantau posisinya Pemantau. ya, tapi banyak teman-teman media itu bilang ini peneliti. Ya udah, pada akhirnya karena soalnya yang viral kan peneliti. Iya, framingnya dibikin peneliti, ya udah gua ikutin aja sebenarnya. Nah, gua emang fokus di isu Papua itu semenjak dari tahun 2012. Karena waktu itu gue lihat itu Papua ini 2012 pas waktu kantor gue yang dulu ya di di Setara Institute. Sebelum itu sih gue juga konsen di Papua. Waktu itu gue sama beberapa teman-teman pegiat asasi manusia di Jakarta itu ngebuat ini mendirikan bersama ya sekitar ratusan pegiat kemanusiaan itu kita buat solidaritas untuk Papua, namanya Papua Itu Kita. Ya sekarang masih ada, sekarang masih ada. Mungkin lo setelah ini bisa ngobrol sama Papua Itu Kita tuh, keren-keren orangnya. Nah sampai sekarang ada. Nah itu itu mungkin pertama kali gue bersentuhan langsung ke kawan-kawan Papua gitu kan. Itu pas waktu itu ya, itu sekitar tahun 2011 kali ya. Gitu. Sorry. Tahun lalu. Enggak. Itu sebelum berdiri itu gue masih ikut. Nah, Papua Itu Kita itu berdirinya tahun 2014 pas waktu tragedi Paniai waktu itu. Lo Pas bagian banget. dari penggagas Papua Itu Kita. Salah satunya sama kayak si Uci solidaritas perempuan, terus ada teman-teman dari Kontras juga yang ngegas itu, terus ada dari politik rakyat tuh banyak sih, sebenarnya individu-individu gitu yang konsen di Papua. Nah dari situ gue bersentuhan tuh sama isu-isu Papua karena gue rasa Papua ini masih mengalami krisis ya. Sebenarnya krisis ini tuh bukan sekarang aja kan, sekarang viral tuh kan. Mungkin orang taunya viral sekarang nih baru ada problem di Papua. Tapi sebenarnya problemnya itu udah jauh-jauh dari dulu ya, semenjak Papua itu masuk wilayah sebagai wilayah Indonesia ya, masuk sebagai wilayah Indonesia. Itu sebenarnya permasalahan dimulai itu waktu itu gitu. Nah, gua anggap persoalan Papua ini penting untuk diketahui banyak orang dan juga dipantau bersama, karena itu tadi sekarang Papua tuh lagi mengalami krisis gitu, krisis kemanusiaan gitu, karena di sana juga kalau kata LIPI ya, lembaga ilmu pengetahuan Indonesia itu, bahwa permasalahan di Papua itu sebenarnya ada 4 akar masalahnya. Kenapa kemudian sekarang itu banyak banget konflik di Papua yang belum selesai. Itu ternyata kalau menurut LIPI itu ada 4 akar masalah yang dia melakukan riset itu selama bertahun-tahun ya, dari tahun, kalau nggak salah itu dari tahun 2007 kalau nggak salah dia riset dia itu, dan akhirnya dia LIPI bilang ada 4 akar masalah. Yang pertama itu soal sejarah dan status politik, atau sejarah dan status status kewilayahan Papua. Itu soal integrasi Papua itu pertama, itu bermasalah gitu. Karena ini ada versi sejarah gitu kan. Terus ada orang Papua dan orang Indonesia. Orang Jakarta. Nah, kalau kata teman-teman Papua itu Jakarta. Porosnya. Pusat itu Jakarta. Jadi bilangnya itu Papua dengan Jakarta. Nah, itu satu permasalahan. Yang kedua itu soal kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua yang masih sampai sekarang masih belum selesai. Itu yang kedua. Nah, ini yang sebenarnya yang poin kedua ini yang gue konsenin. Terus yang ketiga itu kalau kata LIPI juga itu ada lagi marginalisasi atau diskriminasi terhadap orang Papua. Nah, itu akar masalah yang ketiga kalau menurut LIPI di Papua, karena sampai sekarang itu secara nggak langsung itu masih ada kebijakan diskriminatif gitu kan, yang
mengeksklusikan orang-orang Papua. Ya contohnya kayak misalnya gini, di Papua kan sekarang kan banyak banget orang non Papua gitu, Iya. nggak cuma orang Papua, dan itu populasinya itu bahkan kalau dihitung gitu kan, itu hampir melebihi orang asli Papua ya, sekitar ya mungkin sekarang mungkin kalau dihitung 50% lah, 50-50 lah jumlahnya. Dan itu dan itu nggak cuma sekedar ini ya ketimpangan populasi maksudnya di sektor ketimpangan populasi ya, karena itu nanti berdampak kepada distribusi ekonomi, karena rata-rata distribusi ekonomi di perkotaan itu yang memegang perekonomian itu biasanya orang-orang non Papua gitu. Dan juga ada juga yang ini di pemerintahan itu ya masih dipegang sama orang non Papua gitu. Kebanyakan presentasinya lebih besar waktu itu, tapi pas waktu ada OSUS itu udah mulai diafirmasi gitu kan. Orang-orang Papua lewat jalur OSUS itu, orang-orang asli Papua tuh udah mulai ditaruh. Makanya ada kan istilahnya tuh kalau di sana itu, kalau di sistem politik yang baru di Papua pas waktu OSUS itu kan anggota DPR yang pakai jalur khusus itu kan ada tuh kan kalau di Papua itu kan. Nah itu, terus yang keempat itu soal kegagalan pembangunan. Itu kegagalan pembangunan itu maksudnya itu tadi proses yang implementasi undang-undang OSUS kemarin tuh yang dianggap ya mungkin yang dianggap gagal sama pemerintah, karena pertama itu permasalahan soal penyelewengan anggaran kan. Anggarannya kan gede itu kalau di Papua tuh, di OSUS Papua itu kan. Gua nggak terlalu paham ya, tapi kemarin evaluasi ada beberapa artikel ya yang menyebutkan kalau ketika dievaluasi OSUS itu dianggap gagal karena itu tadi penyerapan anggarannya, terus penyerapan anggarannya yang belum tepat sasaran, terus korupsinya juga gitu kan. Gitu. Terus dilihat dari bentuk fisiknya itu kurang terlihat gitu kan, kurang terlihat, sehingga makanya waktu Jokowi mimpin itu kan akhirnya diambil alih, terus koordinasinya langsung di bawah pusat gitu kan di Papua, makanya dibikin infrastruktur banyak itu, mungkin karena evaluasi itu juga ya yang gue lihat gitu. Tapi itu permasalahan itu ada 4 itu, dan dari 4 itu kalau gue simpulin begini sebenarnya ini kan pemerintah pusat ini kan kadang-kadang gini melihatnya kan, kadang-kadang gini, udah Papua itu udahlah nggak usah ngomongin merdeka segala macam gitu kan. Sebenarnya permasalahan Papua itu kan bukan itu gitu. Permasalahan Papua itu kesejahteraan, terus infrastruktur, akses transportasi segala macam. Nah kemudian pada akhirnya pemerintah mau ngejawabnya dengan itu tadi, pembangunan infrastruktur dan segala macam. Maksudnya dalam hal, jadi pemerintah itu artinya itu pemerintah itu melihat permasalahan Papua itu bukan di luar dari yang tadi maksudnya bukan dari 4 permasalahan itu, tapi lebih ke soal ekonomi aja gitu melihatnya gitu. Padahal sebenarnya kalau kawan-kawan Papua melihatnya itu permasalahan utama itu permasalahan politik gitu. Nah itu yang kadang-kadang kekerasan itu ya? Iya, nah itu yang kadang-kadang dinegasikan sama pemerintah itu takut gitu, masih tabu. Kalau misalnya melihat akar masalah di Papua itu masih tabu gitu. Jadi akhirnya mengalihkan fokusnya itu ke persoalan ekonomi, padahal sebenarnya itu persoalan politik gitu kan. Politik itu bukan soal kekerasannya juga ya, tapi juga soal status politik Papua di Indonesia itu gitu. Papua di Indonesia, dan itu yang yang diinginkan oleh orang-orang Papua untuk yaudah nih Jakarta harus ngebahas ini dong gitu kan, bahwa kita juga ada masalah gitu kan, masalah soal politik itu. Nah kalau menurut LIPI salah satu solusinya itu adalah dialog nasional gitu kan. Jadi dialog nasional antara orang Papua dengan Jakarta gitu kan. Orang Papua itu dalam tanda kutip ya, bukan orang Papua yang nggak representatif kan, banyak tuh kayak misalnya anggota DPR tapi dia nggak representatif aspirasi ke masyarakatnya langsung gitu kan gitu. Tapi yang harus didudukan bersama dalam dialog tersebut itu adalah
aktor kunci di Papua yang memang dianggap itu representasi dari dari suara mereka gitu. Kayak misalnya kemarin sempat Benny Wenda mau diajak, nah itu langkah menurut gue ya langkah yang bagus gitu untuk kalau misalnya mau dialog nasional lah itu. Tapi kan pemerintah gini, kalau kemarin tuh kata Menko Polhukam bilang gini, Menko Polhukam sebelumnya ya bilang gini, kita mau dialog sama teman-teman Papua, tapi kalau udah ngebahas soal separatis kita nggak mau gitu kan. Merdeka kita nggak mau gitu kan. Padahal sebenarnya permasalahan yang ada di Papua itu aspirasinya itu salah satunya itu juga gitu. Jadi maksudku sebenarnya gini, pemerintah itu juga harus bijaksana gitu. Kalau misalnya ada aspirasi seperti ini juga harus didengar juga gitu kan. Dan aktor-aktor yang lain juga itu juga harus diajak gitu kan. Tapi posisinya kan ternyata pemerintah kan takut kalau misalnya menghadirkan tokoh-tokoh tersebut tuh kan dalam satu meja gitu kan. Itu. Nah, selama ini tawaran solusi yang diajukan sama LIPI itu nggak ditanggapi dengan serius sama pemerintah gitu kan. Ini tadi udah lama banget gitu. Sampai LIPI itu mungkin udah bosen kali ya menyampaikan permasalahan akar masalahnya, habis itu strategi untuk menyelesaikan persoalan di Papua, salah satunya yang dialog nasional itu tadi kan. Itu bener-bener nggak dijalanin gitu sama pemerintah. Sempat waktu awal-awal ini kali ya pemerintahan Jokowi ngurusin Papua ya, khususnya soal ngurusin HAM Papua, pemerintah kan katanya mau buat dialog gitu, tapi lagi-lagi kan ada aktor-aktor yang membisiki ini kan jangan menghadirkan tokoh ini, jangan banyak tokoh ini. Jadi ya pada akhirnya ya mundur lagi gitu sampai sekarang gitu. Itu sih. Nah ini juga nih, soal ini juga nih, kita tahu semua bahwa kemarin-kemarin tuh muncul gitu di ruang publik yang dengan tagar Black Lives Matter. Nah itu kan terus kemudian orang-orang Papua muncul lagi dengan kampanye-kampanye seperti itu yang awalnya dari Amerika dengan isu-isu rasisme. Tapi kita tidak ingin membahas rasisme. Yang lebih spesifiknya sekarang itu ada banyak teror digital gitu kan. Iya. Nah itu lu sebagai seorang yang langsung bersentuhan dengan dunia gerakan yang fokus pada isu-isu Papua, pernah mengalami itu nggak? Teror digital itu? Kalau teror digital itu gua alamin di bulan Mei yang lalu ya. Kalau lagi tren-trennya kemarin kan, maksudnya lagi viral-viralnya itu kan kejadian pas waktu bulan Juni itu kan yang di Lampung. Iya. Di UI itu di bulan Juni ya. Terus di diskusi amnesti, sama juga sebelumnya di UGM, meskipun dia bukan soal isu Papua ya, soal teror digital itu ya. Nah, gua kenanya teror digital itu pas waktu di bulan Mei itu. Di bulan Mei pas waktu gua bikin diskusi terkait soal kebebasan berekspresi di Papua. Jadi kondisi kebebasan berekspresi di Papua waktu itu gua menghadirkan beberapa narasumber tuh. Sebenarnya narasumbernya sih ya low profile gitu, nggak terlalu ngeri-ngeri amat ya. Maksudnya dalam artian ya gua ngundang kan Bapak Pastor Jonjonga waktu itu ya. Bapak Pastor Jonjonga ini kan orangnya kan ini bener-bener pro kemanusiaan gitu. Jadi nggak kalau kata pemerintah itu bukan antek-antek separatis gitu. Terus gue ngundang juga Kak Yulan ini kan jurnalis gitu kan. Terus satu lagi narasumbernya Elsan gitu. Tapi heran juga kenapa waktu kita diskusi soal hak sipil di Papua itu kita kena teror waktu itu gue kena teror ditelepon pakai nomor asing ya dari Amerika Serikat gitu. Sampai itu kalau kan pas waktu jadi pas waktu diskusi 30 menit atau 45 menit sebelum berakhir ya. Dan waktu itu kan kondisinya gue lagi nelpon narasumber pakai HP gue. Nah, narasumbernya itu dia nggak bisa masuk ke Zoom ceritanya kan, Bapak Pastor Jonjonga itu. Jadi akhirnya gue harus pakai HP gue untuk bisa ngedengerin suara dia dimasukin ke YouTube gitu kan. Nah, waktu itu gue telepon lah. Nah, pas waktu gua telepon Bapak Pastor Jonjonga itu kan,
untuk menjawab pertanyaan dari audiens gitu kan. Gue ditelepon gitu kan, mau gue angkat, tapi kok ini nomornya nomor asing gitu kan. Akhirnya dia mati lagi. Terus nggak sampai 1 menit dia muncul lagi tuh nelpon sampai berkali-kali gitu kan. Tapi pada waktu itu juga gue lagi nelpon bawa Pastor Jojonga untuk ditampilkan ke YouTube gitu kan. Jadi ya udah pada saat diskusi. pada saat 45 menit sebelum berakhir. Nah itu terornya itu nelpon gue pas waktu gue lagi nelpon bawa Pastor Jojonga itu gitu kan. Telepon terus ya kan, padahal bapak Pastor Jojonga lagi ngomong juga di HP gue juga gitu kan, dan telepon asingnya itu juga lagi berlangsung juga itu, jadi ini kan paralel gitu, berbarengan gitu kan. Jadi tapi gua diemin aja gitu. Nah, sampai setelah diskusi gue juga tetap ditelepon terus tuh. Ternyata nggak cuma gue yang ditelepon, tapi narasumbernya juga yang ditelepon, diganggu pakai nomor-nomor asing tadi gitu. Narasumber dari Elsam, tapi kalau narasumber dari Papua nggak ditelepon gitu kan. Kak Yulan sama ini sama Bapak Pastor gitu kan. Nah, gue juga heran ini orang dapat nomor dari siapa gitu kan. Gue juga heran ini. Makanya mungkin ada timnya ya. Nah, di situ juga nggak cuma itu juga, pada waktu diskusi itu juga itu ada ini juga ada kayak pasukan udaranya nggak tahu dari gerbong mana gitu kan, yang menyemarakkan kolom komentar YouTube pada waktu itu juga kan gitu. Jadi ya dengan nada ancaman dikit lah gitu kan. Seperti apa tuh? Kayak misalnya nama gua sempat disebut Ahmad Fanani Rosidi nih provokator, kata-kata seperti gitu-gitu. Terus dibilang nggak betul itu bahwa telah terjadi ini. Kan gue bilang kalau di Timika itu ada kejadian penembakan sampai tewas kan oleh terhadap warga sipil orang asli Papua di sana gitu. Waktu itu kan yang meninggal remaja dan latar belakangnya mahasiswa gitu. Dia lagi mancing di sana, tapi karena ada operasi militer di sana terus dia kena tembak gitu dan meninggal di situ. Dan pemberitaannya kan kalau di berita-berita mainstream, anak yang tertembak ini adalah orang KKB gitu kan. Nah, pas waktu gua cross check ternyata itu enggak, itu benar warga sipil, dan gua utarakan kan ke forum diskusi itu. Nah, mungkin itu ya, karena ternyata pasukan udara yang meramaikan komentar YouTube gua itu ternyata ada yang dari Cendrawasih, dari Kodam Cendrawasih. Nah, waktu itu ada Pak Daksianturi itu wakil penerangan. Kalau gue sih ini salut ya sama Pak Daksianturi, karena dia berani gitu kan, maksudnya berani dalam artian berani menunjukkan dirinya bahwa ini saya hadir di diskusi ini gitu kan, sambil menyapa gitu. Gue salut sama dan mengapresiasi juga sama Pak Daksianturi gitu kan. Tapi di waktu yang sama juga ada kayak komentar-komentar yang harusnya nggak dikeluarkan gitu. Maksudnya kalaupun misalnya mau berkomentar seperti itu sih sebenarnya nggak masalah ya. Tapi lebih bagusnya itu kayak ngasih pernyataan dan juga pertanyaan ke narasumber lah, itu lebih bagus gitu kan. Jadi kita konstruktif gitu kan, gitu untuk berkomentar. Terus Pak Daksianturi juga gue persilakan juga kan untuk menyampaikan pendapatnya gitu kan, selain daripada memperkenalkan diri gitu kan. Tapi ya kita dituduh provokator sampai itu nggak Elsa memfasilitasi diskusi, iya, serangnya Elsa. Iya, mungkin ya kayak gitu ya. Tapi buat gua kayak gitu-gitu, komentar gitu nggak masalah sih. Tapi yang bermasalah itu ya ketika mengganggu diskusi kita juga tadi, yang teror telepon pakai nomor asing itu buat kita itu termasuk teror digital juga itu. Aksi teror, dan kita juga nggak tahu ini pelakunya siapa gitu kan. Seberapa dampak yang lu rasain dari teror itu bagi, tentu kebebasan berekspresi kan telah dijamin gitu. Iya itu. Nah itu kan bagian dari hak atas. Iya, itu dampaknya ini ya, dan dampaknya universal pasti ya. Ketika misalnya ada itu kan sebenarnya kejahatan cyber juga itu. Kejahatan itu sangat menyasar kayak gerakan-gerakan sipil ya, masyarakat sipil. Iya. Aktivis gitu ya. Karena ternyata gini coy, ketika misalnya ada kejadian yang pelanggaran hak atas ekspresi seperti yang gua pernah alami, dan kemudian pemerintah itu nganggap itu hal yang biasa ya kan, itu
akan jadi, kalau kata siapa tuh ya, kalau kata Dom Helder itu, kalau kata Dom Helder kan kalau misalnya kekerasan itu kan Kekerasan. iya, spiral kekerasan, teori spiral kekerasan. Kalau misalnya kekerasan itu dibalas dengan kekerasan, apa sih muncul kekerasan lagi. Terus kalau kata ini juga Erich Fromm itu, ya, banalitas kekerasan itu kan Erich Fromm ya, kalau nggak salah itu ya. Nah, ketika negara melakukan tindak kekerasan dan kemudian orang masyarakat kita ini dianggap hal itu hal yang biasa, ya kejahatan-kejahatan itu jadi dianggap hal yang biasa gitu kan. Kejahatan-kejahatan dalam konteks negara yang melakukan itu dianggap jadi hal yang biasa gitu kan. Nah, posisinya sama dengan konteks yang ini ya, kebebasan berekspresi yang tadi, kayak teror digital. Dan juga nggak cuma gua doang, tapi ada juga yang sampai kena teror digital tuh, sampai disabotase akun-akun medsosnya segala macam. Itu kalau masyarakat menganggap biasa, dan kita juga menganggap biasa ya, gue sebagai warga negara juga menganggap itu hal yang biasa, ya nanti akan muncul kekerasan-kekerasan tipe yang sama berikutnya ke depan gitu. Dan pada akhirnya ya negara menganggapnya hal itu jadi hal yang biasa gitu kan, gitu. Dan bisa jadi jadi semacam kayak gimana ya, kayak tindakan yang lumrah aja gitu loh, kayak misalnya nyabotase akun gitu kan, terus ngehack akun-akun medsos, terus kayak kemarin tuh Bang Towi itu kan yang sejuk itu istrinya itu kena ini kan, kena order grab fiktif gitu, nggak tahu siapa itu, tapi saldonya katanya dikirim ke dompet duafa. Dan itu kan gua rasa itu kan kejahatan cyber gitu. Dan kalau misalnya hal-hal kayak gini dibiarin, ya nanti makin bertambah kelakuan seperti ini gitu. Apalagi itu yang sekarang menjadi ancaman bagi sekarang menjadi ancaman bagi kebebasan berekspresi kita gitu, karena ternyata yang disasar itu adalah kawan-kawan yang coba menyuarakan pendapatnya kritis terhadap pemerintah gitu kan, dan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, khususnya itu di soal kasus Papua ini gitu kan. Karena gua rasa kasus Papua ini juga perlu porsi penting ya, karena sekarang itu pemberitaan soal Papua di media mainstream itu kurang berimbang gitu. Kurang berimbang. Kayak gua sering bersentuhan ya sama teman-teman media. Kadang-kadang ada teman-teman media yang gua kasih data gitu kan, dia nggak mau ngeberitain soal itu gitu kan, karena takut apa segala. Gua nggak perlu nyebut lah itu siapa, tapi yang pasti itu kayak media-media mainstream dan media-media yang mungkin dalam arti dia nggak mau cari masalah gitu kan. Dan itu banyak gitu. Kata teman jurnalis gua gini, katanya, gua nggak mau tuh ngeberitain berita-berita Papua yang yang bagus saja, maksudnya yang menyangkut isu Papua aja gua nggak berani, apalagi yang kritis-kritis soal Papua gitu kan. Itu sih jawabannya yang gua sampai sekarang tuh ingat gitu. Jadi berita-berita yang jelek aja dia nggak berani, apalagi berita-berita yang biasa gitu kan. Gitu. Itu kondisi real di permediaan kita soal Papua itu. Makanya kalau misalnya gue mau merekomendasikan media apa yang bisa menjadi rujukan melihat Papua secara utuh ya, dan realita di lapangan, bukan gue medianya, tapi gue pengen ngasih tahu beberapa referensi media yang bisa jadi rujukan teman-teman ini untuk melihat kondisi Papua sebenarnya. Itu yang pertama itu ada Tirto. Gue bukan endorse ya, tapi dia bagus juga ngeberitain soal Papua. Terus juga Tabloid Jubi. Tabloid Jubi itu dia media yang khusus banyak bicara soal Papua. Terus Suara Papua juga. Suara Papua, Jubi, Tirto. Terus ada juga CNN. CNN juga bagus. CNN Indonesia bagus. Terus BCC bagus. Dia ngeberitain kondisi di Papua secara berimbang. Dan selain itu mungkin biasa-biasa aja, bahkan kurang berimbang lah dia ngeberitainnya gitu. Kayak misalnya gini nih, kadang-kadang kan ada permasalahan di Papua, misalnya kayak peristiwa kekerasan gitu kan, itu selalu yang dijadikan kambing hitam itu kelompok kriminal bersenjata gitu kan. Padahal nggak semua dia juga gitu, ada warga sipil yang kena ini ya Pak, yang kena korban kayak gitu-gitu, dan itu terkadang itu nggak diberitakan gitu kan. Itu sering kejadian yang kayak gitu. Terus kemudian misalnya nih ada kejadian peristiwa kekerasan, ternyata yang meninggal itu dari dari aparat gitu kan. Nah,
yang di highlight itu cuma aparat aja, tapi warga sipilnya enggak gitu kan. Itu sering kejadian itu, gitu sering kejadian. Terus yang salah tangkap, salah sidang, itu kan juga pernah kejadian juga kan, kayak Mispo Gwijangge gitu kan yang kemarin sempat di sidang di Jakarta. Ternyata kan umurnya dimanipulasi. Ya, padahal umur dia itu belum cukup umur untuk disidangkan gitu. Kalau nggak salah dia umurnya waktu ketangkap itu 16 tahun 16 gitu tahun, kan. iya. Tapi dia disidang dengan proses yang nggak selayaknya persidangan untuk untuk umur segitu gitu, dan ternyata dimanipulasi kan umurnya. Terus dia juga kan nggak bisa bahasa Indonesia gitu kan. Jadi asal-asal tuduh-tuduh aja gitu kan. Terus jaksanya nuntut sekian gitu. Karena dia diduga pakai pasal makar gitu. Itu sih yang muncul. Ya, itu sih. Ya, panjang juga ya kita ngobrolnya. Sudah sejam nih. Ya, itulah. Mungkin itu luar biasa. Aplaus buat Makasih. Bang Awe, mantap. Makasih Bang Sabri. Wah, ini mediator yang cukup gua dan cukup. Iya, gua ngerekomendasiin tonton terus nih channelnya Sabri, karena gue lihat channel Sabri itu out of the box gitu loh. Makin hari makin turun. Enggak, gue liatnya itu meskipun makin hari nggak terlalu banyak dibandingkan channel-channel akun yang lain, tapi kontennya tuh bagus-bagus. Gua rasa kalau lo konsisten nanti makin nambah lah penontonnya. Itu loh. Siap. Mantap. Oke, mungkin itu ya, seperti itu dulu ya dari gua Sabri Ilorima dan Awe. Nanti kita mungkin bisa ketemu di lain mungkin waktu lagi untuk bicara, bisa kelas lagi lah ya, bicara persoalan yang lain lah ya. Siap. Oke, mungkin seperti itu dari Beta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.